Halo, selamat pagi trader. Selamat tahun baru 2025. Kita fokus soal energi global di tahun ini. Pasar Amerika Serikat ditutup dengan nada waspada. Dolar Amerika Serikat menguat setelah data initial jobless claim lebih solid dari perkiraan, dan ini memberikan sinyal ekonomi masih bandel ya, belum mau tumbang. Dan Wall Street ini terkapar tipis saja, dan investor mulai mikir ini ekonomi kayaknya kuat ini, tapi The Fed jadi makin galak gak ya kalau ekonominya makin kuat. Dan emas melangkah mundur pelan seperti orang habis setelah masuk posisi, sementara di minyak sempat melemah tipis. Tapi jangan salah, ada api di dapur geopolitik justru makin besar. Oke, kita fokus di crude oil, isu lama tapi api baru, yaitu soal supply atau pasokan. Hari ini market minyak bukan soal demand, tapi siapa yang pegang keran dan siapa yang main api di jalur distribusi. Di mana OPEC masih ngerem produksi, perwakilan OPEC memberikan sinyal yang kuat adanya rencana peningkatan produksi yang masih dipending ya. Artinya apa ini buat kita para trader? Artinya supply tetap ketat, harga dijagain stabil, dan trader bullish mulai senyum-senyum simpul. Ini bullish struktural buat crude oil, titik, itu poinnya. Ditambah lagi di Yaman sangat panas, jalur energi tegang. Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman mengumumkan keadaan darurat nasional. Masalahnya di mana? Masalahnya karena ditentang oleh internal sendiri ya, mulai digojok-gojok ya Yaman ya, termasuk pemimpin Southern Transitional Council atau STC. Membuat pasar energi ini bukan drama politik lagi, tapi ini ancaman stabilitas di wilayah strategis jalur minyak. Akan meningkatkan resiko geopolitik pastinya naik ya, dan resiko premium minyak ikut naik. Bullish lagi artinya. Ditambah lagi serangan udara di Pelabuhan Mukalla di Yaman, di mana koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara di Pelabuhan Mukalla Yaman. Gawat ya. Alasannya yang nyerang pasti dikasih propaganda supaya nyerang Yaman, karena kapal bermuatan senjata dari Uni Emirat Arab masuk tanpa izin. Itu alasan yang membuat mereka menyerang. Tapi kita trader pesannya ke market jelas. Jalur logistik di Timur Tengah tidak aman-aman amat ya. Dan setiap kali pelabuhan, tanker atau choke point ini akan membuat harga minyak selalu pasang telinga dan radar. Dan ini sinyal bullish tambahan untuk crude oil. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya, US dollar bisa menguat. Oke. Saham-saham goyah wajar. Emas ragu-ragu ya, ini hal yang klasik ya, biasa gitu. Tapi crude oil lagi dikawal isu supply dan geopolitik dan berita dari OPEC. Selama bara ini belum padam, minyak sulit benar-benar jatuh. Kalau dunia ribut, minyak biasanya ikutan mahal. World Texas Intermediate atau WTI crude oil technical biasnya breakdown ya, bias breakdownnya begini ya. WTI crude oil technical bias breakdown. Oke, aku akan jabarkan dulu dari struktur besarnya secara daily. Tren utamanya sideways ya, sideways memang, tapi cenderung bullish. Harga masih bertahan di atas area demand yang kuat. Belum ada daily close yang valid untuk konfirmasi bearish reversal. Artinya ini bukan market lagi jatuh, tapi ini market sedang di hold atau ditahan. Dan area kunci atau key levelsnya yang perlu diperhatikan adalah support penting primary, di mana area demand sebelumnya atau base consolidation terakhir menjadi critical support. Low swingnya jika tembus baru beres ya, ini valid ya. Jadi harga supportnya
di situ tuh. Nah, selama harga bertahan di atas area support ini, bias buy on dip masih hidup. Jadi aku sih buy on dip saja, di support kita pending order. Resisten penting yang perlu diperhatikan untuk taking profit atau breakout resisten ini minor ya, kecil ya, tapi ya bolehlah taking profit di situ. High intraday sebelumnya nih area reaksi seller pasti beraksi, dan major resisten supply zone daily tempat seller institusi biasa nongol ya, kalau tembus ya clean, ini potensi continuation bullish terbuka lebar. Jadi dia kalau jebol atas ya pasti breakout lagi, ditambah 3 indikator bullish yang kita bahas tadi. Secara teknikal ini RSI tidak oversold, masih di zona netral, ruang naik masih ada. Ini bukan kondisi pergerakan oil capek, tapi ini lagi ngatur nafas. Dari technical moving average, harga masih bermain di atas moving average menengah, belum ada dead cross bearish yang ya belum sah lah ya, masih swing sideways di situ-situ doang. Nah, tapi yang paling penting, ini penting nih, yaitu market behaviornya. Penurunan kemarin karena lemah volumenya, tidak ada candle impulse bearish, dan ini lebih mirip profit taking, bukan distribusi posisi. Oke, dari ciri-ciri market mau jatuh itu biasanya volumenya besar, ada breakdown struktur support, kemudian close di bawah support, itu tanda market bearish, dan itu belum terjadi di oil. Kelihatannya tekanannya masih target ke atas. Yes. Oke, bias trading untuk West Texas Intermediate atau minyak mentah WTI, biasnya bias primary-nya bullish buy on dip, dengan catatan entry di area support is the best price, konfirmasi di lower time frame, kemudian stop loss-nya ketat aja di bawah support strong ya, karena market geopolitik suka nyentak-nyentak, jadi ya kita menjaga antisipasi itu. Invalidation bias bisa terjadi gagal bullish jika daily close-nya jelas-jelas di bawah support utama, disertai volume yang besar, dan kalau itu kejadian maka ya baru kita bicara sell the rally, atau kalau dia kontraksi naik baru kita sell, walaupun ya agak menunggu waktu setelah dia break support. Sebagai penutup, minyak itu bukan soal chart, tapi soal siapa yang ribut dan siapa yang nutup keran. Selama OPEC ngerem produksi, kemudian Timur Tengah masih panas, supply global ini diketatkan, ya itu WTI lebih cenderung gampang naik daripada jatuh. Demikian dari aku Fauzi, sukses buat kalian semua di tahun 2026 ini. Sampai jumpa lagi, terima kasih.